Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Negeri Padang dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Prodi Pendidikan Matematika dari kelompok C Geometri Transformasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas geometri transformasi dengan dosen pengampu Ibu Mirna SPD MPD. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Perkenalkan, saya Nadia Putri Ramadhani dengan NIM 21029098. Saya Fiani Sarahima dengan NIM 21029130. Oke, kenalin aku Revi Afni Oktavia dengan NIM 21029174. Baiklah, kali ini kita bakal menjelaskan atau mempresentasikan mengenai isometri. Check it out. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan itu materi tentang isometri. Jadi, isometri itu adalah suatu transformasi yang mengawetkan jarak. Maksud dari mengawetkan jarak ini adalah mempertahankan jarak. Mempertahankan jarak. Jadi, maksudnya sebuah transformasi T dikatakan isometri jika dan hanya jika untuk setiap pasang titik A dan B, yaitu ruas garis AB sama dengan A aksen B aksen, dengan A aksen sama dengan transformasi A dan B aksen sama dengan transformasi B. Maksud dari AB sama dengan A aksen B aksen ini yaitu panjang semula sama dengan panjang bayangannya. Panjang awal sama dengan panjang bayangannya. Jadi satu isometri itu dapat kita buktikan dengan AB panjang awal sama dengan aksen sama dengan panjang bayangannya. Jadi kita masuk ke contoh yang pertama, transformasi P untuk sebarang P dengan X, Y didefinisikan oleh DP sama dengan P aksen. Transformasi P sama dengan P aksen sama dengan titiknya X, negatif Y. Akan kita buktikan apakah D itu suatu isometri. Seperti dengan definisi tadi, suatu isometri itu memiliki dua titik, yaitu titik A dan B. Maka kita ambil sebarang dua titik. Kita ambil titik A dengan titiknya A,1, A1, A2 dengan titik B, B1, B2, di mana AB itu elemen dari V atau bidang Euclid. Jadi transformasinya TA sama dengan T titik A tadi A1, A2, masukkan T A1, A2, maka akan menghasilkan bayangan A aksennya yaitu A1, negatif 2 sesuai dengan ini tadi P aksen X, negatif Y, maka A1, negatif A2. Lalu untuk PD, selain E titik B-nya itu B1, B2. Maka bayangan dari B aksen itu adalah B1, negatif B2 dari didefinisikan dari soal. Maka seperti yang kita ketahui, syarat isometri itu adalah AB sama dengan A aksen B aksen. Jadi jarak awal atau panjang semula itu sama dengan panjang bayangannya. Jadi akan kita buktikan A aksen B aksen ini sama dengan AB. Jadi untuk mencari rumusnya itu akar dari A1 dikurang B1 kuadrat ditambah negatif A2 dikurang negatif B2 dikuadratkan. Maksudnya di sini kita misalkan A1-nya 1, B1, X2, negatif Y2, Y1, dan negatif B2, Y2.
Jadi sesuai rumus, yaitu rumus jarak yaitu akar dari X1 kurang X2 dikuadratkan ditambah Y1 dikurang Y2 dikuadratkan. Maka dapat hasil seperti ini. Lalu kita jabarkan A1 dikurang B1 dikuadratkan ditambah negatif A2 ditambah B2 dikuadratkan. Ini kan bisa kita kalikan ke dalam. Lalu akar dari A1 kurang B1 kuadrat tambah A2 kurang B2 kuadrat. Ini kenapa bisa jadi seperti ini? Dari sini bisa jadi ke sini. Negatif bisa jadi A2-nya bisa jadi positif, sedangkan di atas A2-nya itu negatif. Jadi sesuai dengan yang kita ketahui, apabila sesuatu yang dikuadratkan itu akan menghasilkan suatu itu sendiri. Contohnya A1 contohnya kita misalkan 1 dikurang 2 dikuadratkan dengan 2 dikurang 1 dikuadratkan. Ini sama-sama menghasilkan nilainya 1. Jadi ini bisa kita ganti sehingga dia aksen B aksen sama dengan AB, di mana AB kita dapat dari AB itu akar dari X1 dikurang Y1 A1 kurang B1 dikuadratkan ditambah Y1 dikurang Y2 dikuadratkan. A2 dikurang B2 dikuadratkan, sehingga terbukti A aksen B aksen itu sama dengan AB, maka dia adalah suatu isometri. Lalu contoh yang kedua, T adalah transformasi yang ditentukan oleh TP, yaitu X, dengan titiknya X kurang 5, Y ditambah 3 untuk semua titik T, X, Y elemen U. Apakah T itu suatu isometri? Jadi sesuai dengan definisi kita tadi, isometri itu memiliki dua titik. Jadi kita misalkan titik A dan titik B, di mana titik A ini titik koordinatnya 1,0 kita misalkan, sehingga dapatlah bayangannya A aksennya itu negatif 4,3. Dari mana ini dapat? Dari definisi soal di atas, di mana X kurang 5 berarti 1 dikurang 5 yaitu negatif 4. Lalu 3 ini kita dapat 0 Y ditambah 3, berarti 0 ditambah 3 dapat 3. Lalu titik B itu 0,1, maka kita dapat B aksennya yaitu 0 dikurang 5 yaitu negatif 5. 1 ditambah 3 ya 1,3, 1 ditambah 3 dapat 4, sehingga titik B aksennya itu negatif 5,4. Dengan sesuai dengan definisi tadi, syarat isometri itu adalah AB sama dengan A aksen, B aksen jarak awal atau panjang awal sama dengan panjang bayangannya. Maka akan kita buktikan XA AB itu sama dengan A aksen, B aksen. AB berarti XA, ini XA kita misalkan, ini kita misalkan juga XB, ini YA, ini YB. Lalu yang untuk aksen, ini XA aksen, ini XB aksen, ini YA aksen, dan ini YB aksen. Maka untuk AB berarti XA dikurang XB dikuadratkan, akar dari XA kurang XB dikuadratkan ditambah YA dikurang YB dikuadratkan. Lalu kita masukkan nilainya. XA itu nilainya 1, berarti akar dari 1 dikurang XB itu 0, itu kurang 0 dikuadratkan ditambah YA 0 dikurang 1 YB itu dikuadratkan, sehingga kita dapat akar dari 1 ditambah 1 sama dengan akar dari 2. Sedangkan untuk A aksen B aksen di sini kita akan buktikan AB sama dengan aksen B aksen. Untuk A aksen B aksen, maka kita dapat X aksen dikurang X B aksen itu tambah Y aksen dikurang YB aksen. Lalu untuk nilai X aksen itu negatif 4 tambah ingat XB dikurang negatif 5, nanti ditambah 5.
Lalu untuk Y aksen itu 3 dikurang YB aksennya 4, 3 dikurang 4. Sehingga dapat hasilnya akar dari 1 tambah 1 sama dengan akar 2. Maka ini terbukti bahwa ini T itu suatu isometri karena jarak awalnya AB sama dengan A aksen, B aksen sama dengan jarak layangannya. Jadi berdasarkan teorema 4.1, isometri itu bersifat yang pertama memetakan garis menjadi garis, yaitu maksudnya itu bayangan atau peta pada suatu garis pada isometri adalah sebuah garis. Jadi bila T suatu isometri dan S suatu garis, maka X aksen sama dengan transformasi S maka adalah suatu garis juga. Jadi bayangan dari S itu sama dengan transformasi dari S. Jadi buktinya kita andaikan G sebuah garis dan T itu suatu isometri. Kita akan buktikan bahwa T transformasi G itu sama dengan H adalah garis juga. Yang pertama, kan tadi karena dia isometri, kita mengambil 2 titik. Maka kita ambil titik A dan B. Itu ambil sebarang titik A dan B elemen itu bagian dari garis G. Kita bikin garis G. Garis G. Di mana A dan B itu elemen dari garis G. Maka karena dia juga transformasi, maka dari bayangannya, maka bayangan dari TA yang aksen atau peta dari prapetanya, prapeta TA sama dengan petanya aksen, bayangannya aksen, dan B juga ada P aksen pada garis. Jadi kita akan buktikan, kita misalkan H aksen itu sama dengan H, garis H itu sama dengan garis H aksen. Kita akan buktikannya dengan 2 cara. Yang pertama, buktikanlah bahwa H aksen itu bagian dari garis H. Jadi kita ambil X aksen elemen dari H. Maka A aksen X aksen kan ini kita bikin garis H, yaitu di mana X adalah elemen dari H, di mana garis H lagi A aksen, yaitu B aksen. X aksen elemen dari H kita di sini. Maka A aksen X aksen B aksen artinya A aksen X aksen ditambah X aksen B aksen sama dengan A aksen B aksen. Maksudnya itu A aksen ini itu jarak dari A aksen ke X aksen ditambah dengan jarak dari X aksen ke B aksen ini sama dengan jarak A ke B aksen. Karena dia simetri itu mempertahankan jarak atau mengawetkan jarak. Jadi karena T suatu isometri dan T juga suatu transformasi, maka ada X sehingga X aksennya sama dengan TX. Itu bayangannya sama dengan transformasi X. Maka AX sama dengan A aksen X aksen dan XB sama dengan X aksen B aksen. Jadi AX ditambah XB sama dengan AB. Jadi X bikin garis ini tadi ini mana di sini ada B, sini ada A, sini ada X. Jadi AX jarak sini ditambah XB tambah jarak XB sama dengan AB sama jaraknya. Berarti A XB itu segaris pada Y. Maka X aksen itu sama dengan TX elemen dari H. Sehingga H aksen itu terbukti bagian dari H karena bukti serupa berlaku untuk posisi X aksen dengan X aksen, A aksen, B aksen atau A aksen, B aksen, X aksen. Jadi misalnya kalau kita taruh A-nya di tengah, maka jaraknya pun akan sama jika kita taruh B aksennya pun di tengah. Jadi terbukti bahwa H aksen ini bagian dari H.
Contoh yang kita akan buktikan yang kedua, buktikan bahwa HAH ini bagian dari H aksen. Kita ambil, tadi kan kita udah ambil X aksen, sekarang kita ambil Y aksen. Y aksen ini elemen dari H aksen. Misal, kita bikin tadi garisnya, garis aksen. Gimana? Jadi aksen sini, Y aksen sini. Gimana Y aksen elemen dari H, berarti Y aksen sini. Misal ada Y elemen dari Y sehingga TY sama dengan Y aksen, maka ada AYB sama dengan AY ditambah YB dengan AB. Ini garis C. Garis C. Ini ada A, sini ada B, sini ada B. Ini sama kayak tadi, jarak dari AY tambah jarak dari YB sama dengan jarak AB. Karena T suatu isometri, maka itu transformasi sehingga ada Y sama dengan Y aksen. Jadi Y aksen Y aksen sama dengan AY sama seperti tadi, A aksen B aksen sama dengan AB, dan Y aksen B aksen sama dengan YB. Karena H aksen satunya garis yang melalui A aksen dan B aksen, maka Y aksen elemen H aksen itu adalah maka ini. Maka terbukti bahwa H aksen itu bagian dari H. Jadi terbukti bahwa G itu sebuah garis, maka TG sama dengan H ini juga sebuah garis juga. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai teorema 4.1, yaitu mengenai sifat isometri. Sifat yang kedua yaitu mengawetkan besarnya sudut antara dua garis. Untuk membuktikannya, ambil sebuah sudut ABC, akan ditunjukkan bahwa M sudut ABC sama dengan M sudut A aksen B aksen C aksen. Andaikan A aksen sama dengan TA, B aksen sama dengan TB, dan C aksen sama dengan TC. Berdasarkan sifat yang pertama, panjang garis A aksen B aksen merupakan peta dari garis AB. Panjang garis B aksen C aksen merupakan peta dari garis BC. A dan BC merupakan garis lurus. Karena garis AB dan garis BC merupakan garis lurus, maka garis A aksen B aksen dan B aksen C aksen juga merupakan garis lurus. Sudut ABC sama dengan sinar BA digabung dengan sinar BC. Sudut A aksen B aksen C aksen sama dengan sinar B aksen A aksen digabung dengan sinar B aksen C aksen. Perhatikan segitiga ABC dan segitiga A aksen B aksen C aksen. Panjang AB sama dengan panjang A aksen B aksen, panjang BC sama dengan panjang B aksen C aksen. Panjang AC sama dengan panjang A aksen C aksen. Berdasarkan
Kedua segitiga tersebut kongruen berdasarkan postulat SSS. Karena segitiga ABC kongruen dengan segitiga A aksen B aksen C aksen, maka sudut ABC sama dengan sudut A aksen B aksen C aksen. Sifat yang ketiga yaitu mengawetkan kesejajaran dua garis. Andaikan A aksen memotong B aksen di titik P aksen, jadi P aksen merupakan elemen dari A aksen, dan P aksen juga merupakan elemen dari B aksen. Sehingga A memotong B di titik P. Terjadi kontradiksi bahwa A sejajar dengan B. Maka pengandaian A aksen memotong B aksen salah. Jadi haruslah A aksen sejajar dengan B aksen. Salah satu akibat dari sifat 2 teorema 4.1, apabila A tegak lurus B, maka transformasi A tegak lurus dengan transformasi B, di mana T sebuah isometri. Buktinya, A tegak lurus B akan dibuktikan bahwa TA tegak lurus TB. Andaikan TA tidak tegak lurus dengan TB, maka terdapat sudut di antara TA dan TB tidak sama dengan 90. Karena isometri mengawetkan besarnya sudut antara dua garis, maka sudut yang dibentuk oleh A dan B tidak sama dengan 90. Terjadi kontradiksi bahwa A tegak lurus B, maka pengandaian harus dibatalkan, sehingga transformasi A tegak lurus transformasi B. Jadi terbukti bahwa apabila A tegak lurus B, maka transformasi A tegak lurus dengan transformasi B, dengan T sebuah isometri. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai isometri langsung dan isometri lawan. Baik, kita dapat melihat dari definisinya. Pertama, suatu transformasi T mengawetkan suatu orientasi apabila untuk setiap tiga titik tak segaris P1, P2, P3 orientasinya sama dengan P1 aksen, P2 aksen, P3 aksen, di mana P1 aksen, P2 aksen, dan P3 aksen ini merupakan hasil transformasi. Misalnya, P1 aksen sama dengan transformasi dari P1. P2 aksen merupakan transformasi dari P2, dan P3 aksen merupakan transformasi dari P3. Yang kedua, suatu transformasi T membalikkan suatu orientasi apabila untuk setiap tiga titik tak tergaris P1, P2, P3 orientasinya tidak sama dengan orientasi peta-petanya. P1 aksen, P2 aksen, P3 aksen tidak sama dengan orientasi P1, P2, P3. Nah, suatu transformasi T disebut langsung isometri langsung jika dan hanya jika transformasi tersebut mempertahankan orientasinya.
Sedangkan suatu transformasi T disebutlah isometri lawan jika dan hanya jika transformasi tersebut mengubah arah orientasinya. Kita dapat melihat secara langsung perbedaan dari kedua tersebut menggunakan contoh berikut. Isometri langsung. Misalnya, kita memiliki suatu rotasi atau perputaran. Kita bisa contohkan dengan suatu segitiga, di mana titiknya adalah A, B, C. Nah, kita bisa melihat orientasi pada segitiga A, B, C. Nah, pada segitiga A, B, C memiliki orientasi berlawanan arah jarum jam. Nah, kita akan merotasikannya sehingga kita dapat melihat pada segitiga C absen, A absen, B absen. Ini merupakan hasil dari rotasi segitiga A, B, C. Nah, kita bisa melihat arah orientasinya dari C absen ke A absen, dari A absen ke B absen, dan B absen ke C absen. Nah, orientasinya tetap sama, yaitu berlawanan arah jarum jam. Sehingga dapat kita simpulkan segitiga ABC berlawanan arah jarum jam merupakan orientasi positif, dan segitiga C absen, A absen, B absen memiliki arah orientasi berlawanan arah jarum jam, yaitu orientasi positif. Jadi kita dapat melihat secara langsung ini merupakan isometri langsung yang orientasinya tuh sama antara segitiga A, B, C sama dengan orientasi C absen, A absen, dan B absen. Nah, untuk isometri lawan kita bisa melihat sebagai berikut. Misalnya kita memiliki suatu refleksi atau pencerminan dengan segitiga ABC berikut. Pertama, kita akan melihat orientasi pada segitiga ABC, di mana dari A ke B, dari B ke C, dari C ke A, di mana ini merupakan orientasi berlawanan arah jarum jam atau orientasi positif. Nah, setelah itu kita akan merefleksikan segitiga tersebut sehingga menghasilkan B absen, A absen, dan C absen. Nah, kita dapat melihat arah orientasinya di mana B absen ke A absen, A absen ke C absen, dan C absen ke B absen. Di mana arah orientasinya berbeda dengan segitiga ABC, di mana orientasi B absen, A absen, dan C absen searah jarum jam. Sedangkan segitiga ABC berlawanan arah jarum jam. Sehingga dapat kita simpulkan segitiga ABC berlawanan arah jarum jam positif, sedangkan segitiga A absen, B absen, C absen searah jarum jam atau orientasinya positif. Jadi dari kedua contoh tersebut dapat kita lihat perbedaannya. Dimana kalau isometri langsung arah orientasinya selalu sama. Bagaimanapun kita memutarnya, maka arah orientasinya tetap berlawanan arah jarum jam. Sedangkan ketika di isometri lawan, berapapun kali kita putarnya, arah orientasinya akan tetap berbeda karena itu kita contohnya itu dari refleksi tadi atau pencerminan. Baik, sekian dari penjelasan saya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.